Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJBR kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, kita masuk ke bisnis model dari saham BJBR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BJBR. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pemda Jabar sebesar 38,18%, Pemda Bandung sebesar 7,24%, Pemda Banten sebesar 5,29%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49,29%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 6,5% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 3,7%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 16,7%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal ketiganya memiliki kinerja sama dengan kuartal keempat, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 9,8%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13,1%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13,9%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,2%. Dan teman-teman di sektor perbankan kita ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR-nya. Jadi kalau kita lihat 2020 dengan 2021, memang untuk dari MPL gross-nya ataupun net-nya juga mengalami penurunan dan itu sangat bagus. Untuk CAR-nya mengalami kenaikan, itu juga bagus. Dan dari segi LDR hampir tidak berubah ya, hanya berselisih 0,1%. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk MPM-nya sebesar 14,29%, jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori juga, ini merupakan MPM yang terbaik ya teman-teman dari 2014 sampai 2021 ini dari segi saham BJBR ini. Terus untuk dari segi EPS-nya di 192 juga mencetak rekor tertinggi. Terus untuk dari segi PER-nya di 7,3 kali. Untuk dari segi PER mungkin lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk dari segi book value sekarang di 1289 dan membuat PBV-nya di 1,09 kali. Terus untuk dari segi DER-nya di 11,74 kali. Di sini teman-teman secara mungkin ini personal saya sih kurang suka ya dengan DER kalau perbankan itu di atas 8. Cuman kalau secara segmen bisnisnya memang mereka akan mengandalkan dari segi DER ya. Jadi DER-nya makin tinggi ya mereka punya funding yang lebih kuat untuk bisa diberikan kredit kepada orang-orang yang membutuhkan. Cuma kalau secara personal saya kurang suka kalau misalnya dari segi DER-nya di atas 8. Terus untuk dari ROE-nya di 14,93% dan dari segi ROA-nya di 1,17%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1405 dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi memiliki margin of safety 42%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk ICG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum dan memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena memang untuk saham perbankan ini dari segi DER-nya memang tinggi. Cuman kembali lagi seperti tadi saya bilang bahwa personal saya sih kurang suka dengan DER yang terlalu di atas 8 ya untuk dari segi perbankan. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi dari standarnya BI. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir. Untuk BJBR juga masih sangat loyal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BJBR ini. Teman-teman, untuk saham BJBR ini sebenarnya secara fundamentalnya memang sangat bagus. Dan saya tidak punya posisi di saham BJBR ini karena saya punyanya saudaranya ya. Jadi saya punya
Banjatim atau BJTM. Jadi untuk BJBR ini saya sudah tidak invest di saham ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.